Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran solusi. Nah, kali ini kita masih membahas tentang turunan fungsi aljabar atau disebut juga dengan diferensial. Yang dimana kita akan bahas tentang latihan ketiga. Karena video sebelumnya itu tentang latihan kedua. Nah, di latihan ketiga ini ada dalil keenam yang akan kita bahas tentang perkalian. Dalil ketujuh yaitu tentang pembagian. Kalau seandainya nanti waktunya video tidak terlalu kepanjangan, kita akan langsung bahas dalil ke-8 turunan berantai. Namun, jika terlalu panjang, maka dalil ke-8 kita masukkan ke video selanjutnya. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe dan klik lonceng notifikasinya untuk update video terbarunya. Oke deh, kita lanjut aja nih ya untuk dalil ke-6. Dalil ke-6 yang di kotak biru ini sebenarnya sudah ada di video yang pertama. Nah, jika lupa silakan di-review lagi di video yang pertama. Di sini saya akan memberikan cara mudahnya untuk kalian mengingat, yaitu yang di kotak kuning ini, yang dimana kita ganti masing-masing fungsinya dengan simbol yang baru, gitu ya. Kita pakai untuk fungsi yang ditanya atau hx-nya kita ganti dengan y. Kemudian untuk perkalian fungsinya fx dikali gx kita ganti dengan uv. Oke. Kemudian, jika yang ditanya turunannya, maka kita bisa menggunakan simbol Y aksen atau DY per DX. Berarti ini turunan DY per DX gitu. Yang dimana rumusnya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Ini U aksen V berarti U aksen dikali dengan V ditambah U dikali dengan V aksen. Mudah kan kalau misalkan mengingat untuk yang di kotak kuning? Oke, kita lanjut ke soal perkalian. Misalkan ada soalnya sebagai berikut. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan menggunakan rumus yang diminta rumus Y sama dengan U kali V. Yang memiliki turunan yang udah diketahui nih. Yang dimana soalnya adalah A, B, C, dan D. Sebelum kita bahas, silakan pause dulu video ini sebelum melanjutkan. Nanti setelah kalian selesai mengerjakannya, boleh di-play kembali. Oke, kita bahas dulu untuk nomor yang A. Bagaimana mengerjakan nomor yang A? Kita misalkan X ini sebagai U. Kemudian 5X ditambah 3 ini sebagai V. Jadi, turunannya adalah Y aksennya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Tapi kita di sini kan diminta turunan dari masing-masing U dan V-nya. Maka di sini kita misalkan U-nya adalah X. Kemudian berarti turunan U aksennya adalah 1. Kemudian V-nya yaitu 5X ditambah 3. V aksennya adalah 5. Sudah ada ya turunannya masing-masing. Sekarang kita substitusikan atau kita masukkan saja ke dalam rumusnya. U aksen itu 1 dikali V-nya adalah 5X ditambah 3. Kemudian U-nya adalah 1 dikali dengan V aksennya adalah, U-nya adalah X ya. Kok 1? Turunannya yang 1. V aksennya adalah 5. Oke, sama dengan 1 dikali yang di dalam kurung berarti hasilnya adalah yang di dalam kurung ini ya. 5X ditambah 3 ditambah dengan 5 dikali X, yaitu 5X. Yang memiliki suku yang sama, ini variabel dengan koefisien, bentuknya variabelnya sama atau disebut dengan suku yang sama, boleh dijumlahkan. Berarti 5X ditambah dengan 5X, yaitu 10X. Kemudian ditambah dengan 3. Oke, ini adalah turunan dari yang nomor A. Gimana nih jawaban kalian? Apakah sudah benar? Mudah-mudahan benar dan tepat ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang B. Siapkan jawaban kalian. Kita masuk ke nomor yang B. Nomor yang B, di sini kan ada satu macam 1, 2, 3. Agar tidak keliru, maka kita kalikan dulu 3 dengan yang ada di dalam kurungnya, dengan fungsi yang ada di dalam kurung. Jadilah langsung aja ya di sini, Y sama dengan 6X ditambah 3. Baru
dikalikan dengan X kuadrat. Sehingga kita misalkan yang di dalam kurung ini adalah U, kemudian X kuadratnya adalah V. Nah, kita cari dulu nih untuk U aksennya. Nilai U aksennya berapa? 6. Nilai V aksennya berapa? 2X ya. 2X. Oke, kemudian kita tulis untuk rumusnya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Sama dengan U aksennya adalah 6. V-nya yaitu X kuadrat. Ditambah dengan U-nya adalah 6X ditambah 3. 6X ditambah 3. V aksennya adalah 2X. Oke, sama dengan 6 kali X kuadrat. 6X kuadrat. Kemudian ditambah dengan 6X kali 2X. 12X, 3 dikali 2X. Plus 6X. Ada yang memiliki, oh ini kuadrat ya, 6X dikali 2X. Oke. Ada yang memiliki suku yang sama, yang memiliki X kuadrat, berarti boleh dijumlahkan. Sama dengan 6 ditambah 12, 18 X kuadrat ditambah dengan 6X. Ini adalah bentuk dari turunan dari Y-nya. Gimana nih untuk nomor B? Semoga jawabannya benar ya. Kita lanjutkan ke soal nomor yang C. Nah, di soal nomor C ini juga bentuknya hampir sama dengan nomor A dengan nomor B. Kita cobain nih. Untuk 2X tambah 1 kita misalkan adalah U, kemudian X dikurangi 5 kita misalkan adalah V. Nah, kita cari dulu U aksennya berapa? U aksennya adalah 2. Kemudian V aksennya berapa? V aksennya adalah 1. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Oke. Di sini jangan sampai keliru. U aksen itu adalah 2. V-nya berapa? X dikurangi 5 ya. X dikurangi 5. Kemudian ditambah dengan U-nya yaitu 2X ditambah 1. V aksennya yaitu 1. Oke, di sini perkaliannya jangan sampai keliru. Supaya tidak keliru, saya akan memberikan bentuk pelangi seperti ini. Supaya tidak keliru, karena ini suka diabaikan untuk tandanya. Nih, oke ya. Jadi ini sama dengan berapa nih? 2 kali X. 2X. 2 kali negatif 5. Min 10. Ditambah dengan 2X kali 1. 2X. Ditambah 1 kali 1. 1. Yang memiliki suku yang sama, ada nih yang memiliki variabel X. 2X ditambah 2X jadinya 4X. Negatif 10 ditambah 1. Negatif 9. Ini adalah bentuk dari turunan fungsi Y-nya. Gimana? Jawabannya mudah-mudahan betul semua ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang D. Sekali lagi untuk dalil yang ke-6 atau untuk perkalian ini. Nanti dicoba-coba untuk mencari-cari soal tentang perkalian fungsi yang dimana nanti cari turunannya juga gitu ya. Oke, ini kita misalkan U, yang ini kita misalkan V. Oke, U aksennya jadi berapa nih? U aksennya jadi 2X, kemudian V aksennya jadi 2. Kemudian turunannya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Yaitu U aksennya adalah 2X, V-nya adalah, kita kurungin ya, 2X dikurangi 3. Ditambah dengan U-nya X kuadrat dikurangi 7. Kemudian V aksennya adalah 2. Nah, oke, seperti biasa kita kalikan dan jangan sampai ada yang terlewat. Nah, 2X kali 2X, 4X kuadrat. 2X kali negatif 3, min 6X. Kemudian yang di sini, X kuadrat dikali 2,
plus 2x kuadrat. Negatif 7, ini negatif 7 dikali dengan 2. Negatif 14. Oke, yang memiliki suku yang sama, yaitu x kuadrat ya. Jadi 4x kuadrat ditambah 2x kuadrat. 6x kuadrat. Kemudian dikurangi 6x, kemudian dikurangi 14. Ini adalah bentuk dari turunan dari fungsi y-nya. Oke, gimana? Kita masuk nih ke dalil ke-7. Di dalil ke-7, seperti yang kita ketahui bahwa dia fungsinya dalam bentuk pembagian. Yang dimana kalau kita mengingat di kotak yang warna biru ini, akan terasa seperti panjang dan agak sedikit berbelit gitu ya. Namun ada cara mudahnya yang ada di kotak warna kuning ini. Yang dimana kalau seandainya ada Y, fungsinya kemudian dibagi, yaitu kita misalkan U dibagi dengan V, maka bentuk dari turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Gitu. Oke, kita cobain nih untuk ada 2 soal, untuk soal pembagian. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan menggunakan rumus Y sama dengan U dibagi dengan V yang memiliki turunan dy per dx atau Y aksennya adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nah, kita cobain ya untuk nomor A dan nomor B. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, silakan pause dulu videonya. Kalian kerjakan terlebih dahulu berdasarkan rumus-rumus yang ada. Dan kalau misalkan sudah selesai, silakan play lagi videonya. Oke deh, kita lanjutkan ya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya untuk update-update video terbarunya. Oke. Kita masuk ke nomor yang A. Gimana nih untuk nomor yang A? Oke, untuk memudahkan, saya tulis lagi ya. Misalkan U-nya adalah 3x dikurangi 2. V-nya adalah 5x ditambah 6. Maka tugas kita masing-masing mencari turunannya. Jadi U aksennya adalah 3, V aksennya adalah 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Oke. Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Sama dengan U aksennya 3. Kemudian dikali V. V-nya adalah 5x ditambah 5. Ditambah 6. 5x ditambah 6. Kemudian dikurangi dengan U-nya adalah 3x dikurangi 2. 3x dikurangi 2. V aksennya adalah 5. Oke. Per V kuadrat berarti 5x plus 6 kita kuadratkan. Ini 5. Oke. Saya teruskan di sini sama dengan 3 dikali 5x. 15x 3 dikali dengan 6 plus 18. Kemudian dikurangkan. Nah, di sini kan ada negatif ya. Jadi saya akan buat dalam kurung dulu supaya tidak terkecoh dengan negatifnya gitu. 3x kali 5, 15x min 2 dikali 5, min 10 per 5x plus 6 kuadrat. Sama dengan 15x ditambah 18, kita keluarkan dari dalam kurung menjadi min 15x, yang ini menjadi plus 10 per 5x ditambah 6 kuadrat. Sama dengan, nah ini ada yang positif, ada yang negatif, berarti dia habis menjadi 0. Kemudian 18 ditambah dengan 10, jadinya 28 per 5x ditambah 6 kuadrat. Sudah sampai sini sudah selesai untuk turunan dari pembagian, gitu ya. Dan catatannya adalah jangan lupa pokoknya untuk tanda, biasanya suka lalai di tanda nih.
Untuk tanda jangan sampai terlewatkan apabila misalkan ada yang bisa, memilih untuk, dikurungin dulu supaya tidak salah tandanya itu lebih baik ya. Oke, mudah-mudahan jawabannya benar. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Di latihan berikutnya, itu bentukannya adalah Y-nya sama dengan X kuadrat ditambah 2X dibagi dengan X min 3. Oke, kita misalkan jangan pernah malas untuk membuat misalkan atau yang diketahui ini ya, supaya nanti lebih jelas. Nanti di soal-soal berikutnya nggak bingung sendiri, udah nulis sendiri nggak bingung sendiri jadinya. 2X ditambah 2. Kemudian untuk V sama dengan X dikurangi 3. V aksen sama dengan 1. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya, yang dimana Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Sama dengan U aksennya berapa? Oke, karena dia dalam bentuknya agak panjang, maka dalam kurungin aja dulu. Nah, V-nya adalah iya, X min 3. Dikurangi U-nya, U-nya adalah X kuadrat ditambah 2X. X kuadrat ditambah 2X, V aksennya adalah 1. Nah, jangan lupa nih, pernya nih. Biasanya saya juga agak slip-slip dikit nih untuk menulis pernya. Oke, kalau sudah, kita tulis sama dengan 2X dikali X, berarti 2X kuadrat, 2X dikali negatif 3, berarti negatif 6X. 2 dikali X, berarti plus 2X. 2 dikali negatif 3, berarti negatif 6. Kemudian yang ini yang di dalam kurung dikali 1, maka hasilnya seperti yang ada di dalam kurung, tapi kita harus teliti untuk mengalihkan dengan negatif. Jadi negatif kali X kuadrat, negatif X kuadrat, negatif kali 2X, berarti negatif 2X. Biarkan saja bentuknya, kalau misalkan yang penyebutnya ini dalam bentuk kuadrat ini biarkan saja bentuknya seperti itu, nggak usah diuraikan. Karena kalau diuraikan akan lebih panjang gitu. Selanjutnya, 2X kuadrat yang memiliki suku yang sama, yang mana? Ini dengan ini. Ya, jadi X kuadrat. Kemudian yang memiliki suku yang sama lagi, untuk X-nya ini negatif 6 ditambah 2X dikurangi 2X. Jadinya negatif 6X. Kemudian yang di atasnya negatif 6 per X min 3 kuadrat. Oke, sampai di sini bagaimana? Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan, wah ini mudah nih. Kalau cukup mudah ya alhamdulillah. Sudah sampai di sini untuk turunan dari Y-nya, semoga dapat dipahami. Misalkan, boleh nggak disederhanakan lagi untuk pembilangnya? Boleh kalau seandainya bisa disederhanakan. Tapi biasanya bentuk-bentuk seperti ini sudah selesai. Gitu ya. Oke, untuk dalil ke-8 sepertinya video ini terlalu panjang, jadi silakan simak dalil 8 untuk aturan berantainya dengan di video berikutnya ya. Oke, untuk mendukung video ini, yuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tetap terus belajar. Salam solusi.